Ada banyak teman-teman yang masih pemula dan belum pernah mengikuti ujian dan juga baru masuk ke LPK, mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu, ataupun bahkan sudah 2 bulan masuk di LPK. Nah, ada banyak teman-teman juga yang mengikuti ujian, ingin mengikuti ujian tahun 2024 secara mandiri. Tentunya kalau mandiri ini harus cari tahu-tahu informasi sendiri ya, karena tidak berada di naungan LPK, jadi harus wajib mencari informasi sendiri. Dan ada yang menanyakan, Mas, jika ikut phishing, ujian phishing itu persyaratannya apa aja ya gitu ya. Nah, jadi untuk persyaratan phishing itu sedikit berbeda, ada perbedaan dari manufaktur, karena di phishing itu diwajibkan untuk menambah dokumen-dokumen yang harus dipersyaratkan. Dan untuk persiapan, di sini saya akan membuatkan video terkait tentang manufaktur dan juga phishing maupun building juga ya. Pertanyaan juga jika ada nanti. Nah, seperti apa persyaratannya dan apa saja yang harus kita lengkapi ketika kita mengikuti ujian IPS Topik tahun 2024 nanti. Jika kita salah, bisa kita perbaiki. Jika kita gagal, bisa kita ulangi. Dan jika kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Tapi, jika menyerah, artinya kamu selesai. Nah, dalam hidup kita itu pasti ada gagal, ada salah, dan juga ada jatuh. Namun pastikanlah kamu tidak akan menyerah. Karena apa? Karena kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Ingat, sebuah perjuangan pasti akan membuahkan hasil, dan perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap fokus, tetap semangat, dan jangan menyerah, dan jangan takut. Buang rasa grogimu dan buang rasa ketakutanmu akan tidak lulus di tahun kemarin. Karena teman-teman yang tahun kemarin tentunya banyak sekali, sejumlah 20.000 orang yang tidak lulus di tahun kemarin. Jumlah pesertanya kurang lebih 35.000 dan yang lolos hanya 12.000. Tentunya ini masih ada 23.000 kemarin yang tidak lulus ujian IPS Topik. Nah, jangan sampai takut lagi. Jangan sampai grogi lagi ketika teman-teman mengerjakan ujian. Tentunya teman-teman yang sudah mengikuti ujian mempunyai banyak pengalaman di ujian kemarin. Jadi harus lebih hati-hati, jangan sampai diulangi kesalahan yang kemarin sudah melakukan kesalahan. Nah, baik, di sini saya akan memberikan sedikit informasi dari teman-teman yang menanyakan terkait apa yang harus dipenuhi ketika kita mengikuti ujian IPS Topik manufaktur. Sebenarnya sudah saya buatkan videonya ini di persyaratannya yang harus dipersyaratkan, namun dokumennya yang belum saya beritahu. Nah, di sini akan saya beritahu terkait dokumen yang wajib dipersiapkan. Namun sebelum teman-teman menyiapkan dokumen, yang pertama kita persiapkan terlebih dahulu diri kita. Yang pertama persiapan ya, persiapan, dan yang kedua cek umur. Umurnya sudah 39 atau belum? Jika sudah 39, kesempatannya hanya 1 kali, ataupun teman-teman baru 17 tahun. Diwajibkan 18 hingga 39. Selanjutnya uang. Kita harus mempunyai persiapan uang. Bagi teman-teman yang baru masuk LPK, itu harus mempunyai persediaan uang yang lebih ya, diwajibkan lebih untuk persediaannya. Dan selanjutnya akun Sisco. Kita harus masuk ke akun Sisco terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri ujian IPS Topiknya. Dan yang keempat adalah berkas. Nah, berkas ini sangat penting sekali. Diwajibkan teman-teman mengumpulkan berkas sebelum mengikuti ujian ataupun mendaftarkan diri untuk ikut ujian di tahun 2024 nanti. Nah, berkasnya apa saja, Mas? Melainkan berkas yang harus kita penuhi. Yang pertama KTP atau paspor, dan juga KK ya. KK itu wajib, kartu keluarga, foto 3,5, 3,5 dan kali 4,5 sebanyak 4 lembar. Untuk fotonya itu backgroundnya putih, nanti bisa kita lihat di pengumuman pendaftaran itu pasti ada teman-teman. Jadi teman-teman wajib membaca, buat khususnya teman-teman yang mandiri itu diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahan. Kalau teman-teman ikut LPK mungkin masih tetap diarahkan oleh pihak LPK ataupun kepala LPK ataupun sekretarisnya nanti akan memberikan informasi
dokumen yang harus dilengkapi. Selanjutnya ijazah. Ijazah SMP Mas bisa, SMP bisa, SMA bisa. Pilihlah salah satu ijazah tersebut. Jangan dua-duanya ditampilkan. Jadi pilih salah satu. Selanjutnya rekening pribadi, ya, rekening pribadi dan surat keterangan tidak buta warna. Selanjutnya flash disk. Ini dokumen yang ini semua baik manufaktur dan fishing, shipbuilding, pertanian jika ada nanti, mudah-mudahan ada ya. Itu wajib ada. Ini semuanya dokumen ya. Selanjutnya untuk teman-teman yang mengikuti fishing ada tambahan lebih yaitu BST. Ya, kita harus mencari BST. Maka dari itu buat teman-teman yang tidak mempunyai uang lebih itu tidak usah mengikuti BST saran saya. Karena apa? Kalau ikut fishing maksud saya, tidak usah ikut fishing karena kalau ikut fishing teman-teman harus mempunyai uang lebih. BST sekarang kalau tidak salah 3 juta. Jadi harus menambah uang saku Anda untuk mencari BST. BNSP dan buku pelaut ya, tentunya buku pelaut itu wajib punya untuk dicantumkan di dalam pendaftaran nanti. Nah, oke teman-teman, selanjutnya teman-teman yang harus ikut peserta ataupun mengikuti ujian IPS Topik disarankan untuk teman-teman yang sudah rosternya mati atau habis ya, selama 2 tahun rosternya habis itu diwajibkan teman-teman ikut lagi, tapi umurnya masih di bawah 38 ataupun 39. Karena kalau rosternya mati tentunya teman-teman ini tidak bisa mendapatkan SLC, jadi diwajibkan untuk mengikuti ujian lagi. Lalu pernah lulus atau sending tapi tidak terbang ya, pernah lulus ya sending tapi tidak terbang. Takutnya teman-teman kalau sudah sending selama 1 tahun lebih ataupun kurang dari 2 tahun, 2 tahun kurang 3 bulan, 2 tahun kurang 4 bulan, itu wajib untuk mengikuti lagi. Nanti teman-teman sertifikat yang terakhir ini jangan disending terlebih dahulu jika sudah lulus, namun menunggu sertifikat yang lama atau yang sudah sending itu kadaluarsa. Seperti itu. Ujian tahun lalu yang hampir lulus, teman-teman itu diwajibkan untuk ikut lagi. Jadi teman-teman yang masih pinter kemarin nilainya hampir lulus itu bisa ikut lagi. Selanjutnya yang kurang ilmu tapi ada uang. Contoh teman-teman seperti video yang sudah saya terangkan kemarin atau tadi pagi ya, saya upload terkait teman-teman baru masuk 2 minggu ataupun 1 bulan. Bagaimana Mas, kita ikut ujian nggak? Ikut saja. Itu banyak kelebihannya. Bisa dicek di sini teman-teman untuk kelebihan dan kekurangan jika teman-teman baru masuk LPK namun tetap mengikuti ujian IPS Topik. Tapi saran saya tetap ikut ya. Itu nanti akan dapat ilmu dari IPS Topik, perjalanan ataupun pengalaman ketika mengikuti ujian IPS Topik. Kalau lulus itu jempol, kalau nggak lulus ya nggak apa-apa, tetap ada pengalaman dan hikmahnya ketika teman-teman mengikuti ujian dan gagal. Nah, persyaratannya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di syarat pendaftaran. Nanti ketika ada pengumuman pendaftaran ataupun pengumuman jadwal pendaftaran itu nanti akan ada syarat-syarat yang diumumkan dari BP2MI. Selalu ada ya, nanti kita bisa cek dan nanti akan ada petunjuk teknis untuk masuk ke akun Cisco P2MI. Nah, nanti akan saya buatkan videonya tentang terkait akun Cisco P2MI. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk phishing itu ada lebih sedikit untuk dokumennya, BST dan buku pelaut. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.